Kita bahas bersama-sama pentingnya mendirikan sholat dan bahaya bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, dalam hukum syariatnya dulu. Orang yang meninggalkan sholat itu dalam hukum syariat atau dalam hukum fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama, para hadirin, orang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Kok ada orang meninggalkan sholat atau ada keluarga yang meninggalkan sholat, jenengan tanglet, Pak, Bu, jenengan nyapo kok orang sholat ya. Sholat ora penting. Sholat tidak wajib. Sing wajib itu bersihkan hati, kita brus ini nggih. Lek wonten ngomong sing ora usah sholat, sing penting atine apik. Tidak mungkin itu. Orang tidak sholat hatinya bagus, tidak mungkin. Nabi Muhammad itu kurang bagus apa hatinya? Kurang bagus apa hatinya Nabi Muhammad? Tiap pagi waktu masih di Mekah, buka pintu rumah, para hadirin, ada kotoran manusia depan pintu rumah Nabi. Nabi bersihkan kotoran itu dengan tangannya Nabi Muhammad, tangan sucinya Nabi, tangan yang kalau sudah mengangkat minta kepada Allah pasti Allah ijabahi. Dibersihkan itu kotoran manusia, bukan kotoran onta, bukan kotoran hewan, kotoran manusia dibersihkan sama Nabi Muhammad dengan tangannya. Selesai bersih, apa Nabi Muhammad? Yang Nabi Muhammad katakan, alhamdulillah ya Allah, kau telah berikan tetangga yang seperti ini untukku. Coba bersyukur. Ibarat Nabi itu rumahnya dilempar kotoran tapi senyum. Coba lihat kalau panjenengan. Coba. Kok enek sing markir motor ning ngajeng pintu ning ngoten. Kira-kira ribut viral. Kenapa kan? Itu kan berapa banyak tuh video viral. Tetangga sebelah markir mobil depan gerbang rumahnya tukaran. Masih mending itu parkir. Paling bisa kita ingatkan untuk tidak parkir lagi, selesai. Atau mungkin kita bisa laporkan ke RT RW, selesai. Tapi ini Nabi Muhammad dikasih kotoran, lebih menyakitkan dari sekedar orang yang parkir sembarangan depan pintu rumah. Senyum Nabi kita Muhammad, para hadirin. Tanda apa? Tanda bersihnya hati Nabi kita Muhammad. Kemudian kalau ada orang mengatakan, orang usah sholat, sholat ini tidak penting, sing penting hati. Nanti berdalil, sungguhnya Allah itu melihat kepada hati. Pinter dalil bisa. Kalau memang orang itu dikatakan soleh hanya sekedar memperhatikan masalah hati, dia tinggalkan aturan syariat, lah terus kenapa Nabi Muhammad masih sholat? Padahal Nabi Muhammad itu paling bersihnya manusia dalam segi hatinya, paling bersih Nabi kita Muhammad. Sempurna khalqan wa khuluqa. Tubuhnya sempurna, penciptaan tubuhnya Allah ciptakan dengan sempurna. Akhlaknya pun juga sempurna, itu Nabi kita Muhammad. Tapi sholatnya ngalahkan sholatnya orang yang banyak dosa, itu Nabi kita Muhammad. Sholat sampai kakinya bengkak, sholat kalau sholat lama, kalau wudhu disempurnakan wudhunya sama Nabi. Kalau sudah dzikiran tidak pandang waktu, semua waktu digunakan dzikiran sama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, Nabi itu adalah manusia, tapi lakal bashar, tapi tidak seperti manusia biasa. Apa bedanya? Kalau kita para hadirin tidur, Nabi juga tidur, tapi tidurnya kita dengan tidurnya Nabi Muhammad berbeda. Kalau tidurnya Nabi Muhammad hanya tidur terpejam matanya, tapi hatinya masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya masih berzikir. Sehingga banyak sekali sahabat yang menyaksikan atau riwayat daripada istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, terkadang Nabi itu terpejam matanya tapi lisannya masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang mata yang terpejam tapi hati tidak tidur. Lek kaulo panjenengan lek waswayahi turu kabeh. Kenapa kan? Hatinya tidur, matanya tidur. Makanya kalau sudah tidur, sampai para ulama ahli fikih yang mengatakan dan membahasakan tidur itu zawal akal, hilangnya akal. Hilangnya akal. Orang tidur hilang akal. Kita nih kalau tidur hilang akal, sudah kayak orang mati. Makanya sampai juga para ulama sebagian mengatakan tidur itu adalah mati sesaat. Karena hampir mirip sudah.
Orang tidur sama seperti orang mati, tidak sadar, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Al-Imam Busiri juga mengatakan dalam burdahnya semacam itu. Nah, ini para hadirin, ibadahnya luar biasa dalam kondisi Nabi yang hatinya paling bersih daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sangat salah sekali jika ada orang mengatakan tidak perlu sholat, yang penting hatinya api. Ini sering muncul bahasa